Ya, sampai sekarang juga datanya tidak akurat. Belum, karena kita belum terpenuhi. Ya, kesalahannya adalah bagaimana pemerintah itu berkomunikasi dengan publik. Ya, Sobat Kompas TV, baru saja Presiden Joko Widodo memberikan warning atau memberikan sejumlah peringatan kepada warga di Indonesia untuk bersiap-siap akan new normal. Kemudian pada waktu yang tak jauh berbeda, PBB juga mengingatkan kepada seluruh negara di dunia untuk bersiap-siap akan terjadinya gelombang kedua persebaran virus corona ini. Lalu bagaimana ahli melihatnya? Nah, saya akan tanyakan langsung kepada epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang. Nah, Pak Pandu, kita melihat ini, Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana sih kurva persebaran COVID-19 di Indonesia saat ini? Apakah sudah menunjukkan tren penurunan atau lagi sedang menanjak atau justru bahkan baru mulai mengalami peningkatan? Begitu, Pak. Ya, kalau di seluruh Indonesia sih masih naik ya. Tetapi kita tidak melihat Indonesia secara keseluruhan karena terlalu luas. Okay. Kita melihat di wilayah-wilayah tertentu yang melaksanakan PSBB walaupun tidak sempurna gitu, sudah mengindikasikan penurunan kasus ya. Misalnya di daerah Jabodetabek di DKI dan daerah Jawa Barat gitu kan. Tapi Jawa Timur enggak. Jawa Timur sekarang lagi meningkat tinggi. Jadi kalau kita melihat secara nasional tuh kita seringkali tidak melihat bahwa beberapa daerah sudah cukup baik. Gitu. Oke, baiklah. Tadi dulu Anda sempat melakukan penelitian yang mengatakan bahwasannya persebaran virus corona ini mungkin saja sudah terjadi sejak bulan Februari, dan Anda juga sempat mengkritisi data pemerintah yang menurut Anda tidak sesuai begitu. Tidak valid begitu, dan tentu untuk melakukan pelonggaran PSBB new normal ini dibutuhkan data yang akurat. Anda sendiri melihatnya seperti apa sekarang, Pak? Gitu. Jadi tidak mungkin kita kan mau menghitung angka reproduksi number, ya, angka reproduksi kan. Nah, itu kita singkat R. Nah, kalau udah RT kita sebut RT, time sekarang. T-nya itu time, waktu. Jadi sekarang itu angka reproduksi angkanya berapa? Dan perhitungan itu mendasari data yang tersedia. Kalau datanya yang tersedia tidak akurat dan dipakai begitu saja oleh yang menghitung, kalau secara matematik semua bisa dihitung akan keluar angkanya. Pertanyaannya adalah angkanya akurat tidak? Merefleksikan hal yang sesungguhnya tidak, karena bisa berbahaya. Nah, karena itu kalau kami yang menghitung, kita harus cek betul datanya. Kita hitung keterlambatan testing, karena yang paling penting adalah datanya itu adalah yang dikeluarkan setiap hari itu adalah data laporan hasil testing. Tapi apakah delay-nya ada yang seminggu, ada yang bahkan 2 minggu. Sekarang kita lagi untuk DKI, kita sedang mencermati data begitu banyak, delay-nya berapa lama. Kita membuat distribusi delay-nya itu, ternyata sampai medianya bisa sampai 10 hari sampai 2 minggu. Itu artinya separuhnya itu seperti itu. Nah, jadi kita mundurkan. Kita mundurkan, nah baru kita bisa menghitung dengan baik. Kalau enggak nanti bisa salah. Nah, itu yang suka dikritik, sering dikritik sebagai kita tidak bisa membuat kurva epidemi karena datanya memang tidak merefleksikan kasus pada hari itu. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat rencananya akan memberlakukan new normal di 4 provinsi, termasuk di dalamnya 25 kabupaten dan kota. 4 provinsi itu adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Menurut Anda ini sudahkah keputusan yang tepat untuk saat ini, apa gimana, Pak? Ya, itu kan masukan kita juga. Mungkin di provinsi itu akan lebih dulu untuk diinikan. Tapi kan nanti keputusan akhirnya hasil evaluasi akhir nanti. Kita belum selesai menganalisisnya. Jakarta kita belum selesai. Kita belum kasih datanya, kita baru sedang perbaiki.
Jawa Barat besok kita mau briefing Pak Gubernur supaya apa yang harus dipersiapkan untuk nanti memutuskan apakah sudah dibuka atau belum. Dengan demikian kita akan mendorong supaya berhati-hati. Ya kan, itu kan wacana Pak Presiden, itu bagus, kita mempersiapkan. Tapi belum tentu di 4 kabupaten di 4 provinsi itu akan dilakukan serentak. Mungkin aja beberapa wilayah, misalnya di KI gitu ya, dimundurkan 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Bisa saja itu terjadi. Nah ini yang menurut saya sih belum diputuskan, tapi kemungkinan di 4 wilayah itu. Mudah-mudahan sih harapannya bisa gitu, karena makanya kan pendisiplinan dalam waktu seminggu terakhir itu sangat penting, karena sudah mulai menurun, jangan sampai terhenti atau naik lagi, karena itu membatalkan yang direncanakan tadi. Apa indikatornya bagi pemerintah untuk bisa menerapkan new normal ini supaya bisa berjalan dengan baik, Pak? Oke, indikator yang objektif adalah angka reproduksi. Ya kan, dan itu bisa dihitung kalau datanya akurat. Kalau kita tidak yakin, kita mempunyai indikator tambahan, ya kan, yaitu adalah 3 indikator: indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan indikator kesiapan layanan kesehatan. Dari indikator epidemiologi ada 3 komponen yang kita bisa cermati, yaitulah penurunan kasus COVID, penurunan orang dengan suspek COVID atau biasa disingkat PDP, dan penurunan kematian karena COVID. Selama 2 minggu kita amati. Penurunannya kematian berapa persen, Pak? Kita tidak akan mengalukan berapa persen, tapi yang penting konsisten, menurun terus. Jangan naik, jangan ada yang naik, gitu ya. Karena kalau pakai persentase nanti sangat bervariasi di beberapa wilayah dan seringkali juga dipengaruhi oleh underreported juga. Oke. Ya, jadi kesehatan publik. Tadi indikator kedua adalah kesehatan publik. Kesehatan publiknya adalah pelayanan testing tidak boleh menurun. Harus siap. Bahkan nanti pada waktu pelonggaran tidak boleh menurun karena kita harus terus mengidentifikasi orang-orang yang sudah positif dan kita melakukan isolasi atau karantina pada mereka yang sudah positif untuk menghentikan penularan. Jadi kemudian dibarengi dengan kontak tracing atau bahasa Indonesia-nya lancak kasus. Jadi ada kasus positif, secara konfirmasi, kemudian kita lacak dia kemungkinan tertular dari mana, ya kan? Kemudian perilaku penduduk yang menggunakan masker, yang selalu cuci tangan, secara kualitatif itu kita lihat meningkat nggak, masih banyak nggak pelanggaran sebagainya. Jadi kita harus gencar ini supaya penduduk-penduduk itu mulai patuh untuk melakukan upaya-upaya mencegah penularan. Ketiga adalah kesiapan layanan kesehatan, karena kita harus mengantisipasi kemungkinan ada gelombang kedua yang kita harapkan tentu tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, kita bisa layanan kesehatan kita siap. Satu adalah APD harus ada di semua layanan dan cukup, ya kan? Ini karena kita tidak ingin lagi ada petugas kesehatan tertular karena ketiadaan alat pelindung diri tadi. Ya, kemudian kedua adalah ventilator jumlahnya cukup memadai. Karena kalau nanti sampai membutuhkan harus tersedia. Ketiga adalah layanan ICU dan dokternya siap gitu. Jadi jumlah dokternya itu memadai, jangan sampai ada kekurangan tenaga kesehatan, safety-nya layanan jam jaganya, jam ininya tetap gitu tersedia. Nah ini menurut saya perlu dicermati, malah ini lebih bagus karena artinya kita siap dengan kemungkinan apapun, termasuk kemungkinan adanya gelombang kedua. Oke, nah berbicara soal gelombang kedua, nah ini kan menjadi warning juga dari PBB untuk semua negara-negara yang sudah menunjukkan penurunan, bahwasanya ada kemungkinan gelombang kedua persebaran corona ini akan terjadi. Karena kalau kita berkaca dari beberapa pandemi sebelumnya, kalau menurut penelitian begitu Pak, misalnya flu di Spanyol pada waktu itu katanya jumlah korban yang meninggal di gelombang kedua ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pertama. Ini menurut Anda gimana Pak? Apa yang bisa kita pelajari dari sana Pak? Ya, karena waktu itu memang dahsyat sekali.
dan masyarakat itu euforia gitu kan. Oh, pandeminya cuma segini. Kemudian mereka begitu sudah mereda, tidak mematuhi atau tidak melakukan pakai masker dan sebagainya. Hampir sama kok dengan yang sekarang kita lakukan. Cuman kita sekarang lagi jauh lebih siap. Kita mengantisipasi kemungkinan itu. Walaupun kita mengharapkan itu tidak terjadi. Tapi seandainya itu potensial terjadi, kalau kita tidak memberlakukan konsep the new normal tadi. The new normal tadi adalah konsep untuk bisa di tempat kerja, di tempat industri, di sekolah, dimanapun nanti ada publik berkumpul, mana di terminal, sarana transportasi dan sebagainya, itu harus benar-benar diterapkan supaya mencegah gelombang kedua tadi. Ya kan? Tapi kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan gelombangnya kecil, riakannya kecil. Karena yang kasus Spanish flu 1918 itu, 100 tahun yang lalu itu, gelombang keduanya itu jauh lebih besar. Jangan mematikan banyak orang dibandingkan gelombang pertama. Ya. Dan kita mengharapkan gelombang keduanya itu di beberapa negara sudah, di Singapura sudah, di Korea juga sudah, tetapi itu mereka langsung bisa tekan, karena mereka sudah mengantisipasi. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Janganlah kita terlalu euforia, kita bisa mengatasi pandemi ini. Pandemi ini belum selesai, dan perjuangannya masih panjang. Perilaku-perilaku menjadi normal ini bisa tahunan. Nah, ini yang kita menjadi suatu perilaku baru, perilaku yang bertanggung jawab, dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Helm misalnya, itu kan juga sebenarnya untuk mengurangi kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi kan, dan itu pun masyarakat tidak patuh. Padahal itu bukan untuk pemerintah, untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Sama seperti tadi kita menggunakan masker untuk kepentingan kita sendiri semua. Nah, itu yang perlu diedukasi masyarakat. Jangan main-main dengan virus, ya kan? Dunia bisnis juga jangan bermain-main dengan virus, karena mereka bisa ditutup lagi. Mall sudah dibuka, pabrik bisa dibuka. Tiba-tiba ada kasus klaster baru karena tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan, bisa ditutup. Mereka nggak mau itu. Jadi jangan main-main. Pak Pandu, kalau saya perhatikan beberapa waktu lalu memang Presiden sempat mengeluarkan wacana untuk melakukan pelonggaran PSBB, dan Presiden sendiri belum memberitahukan kapan waktu pelonggaran itu akan dilaksanakan, tapi ini sudah dilemparkan ke publik. Nah, menurut Anda apa yang salah di sini? Karena memang kalau kita lihat ada publik yang menganggap ini sebagai suatu banyak yang tafsirannya bermacam-macam, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang begitu. Yang salah di mana Pak menurut Anda ini, Pak? Ya, kesalahannya adalah bagaimana pemerintah itu berkomunikasi dengan publik, ya kan? Jadi seharusnya ada juru bicara pemerintah yang bisa menjelaskan apa yang seharusnya disampaikan ke publik. Jangan masih dalam taraf wacana, dalam taraf perencanaan, atau sedang dibicarakan dalam rapat kabinet, kemudian disampaikan. Padahal itu belum menjadi keputusan. Yang disampaikan ke publik adalah yang sudah diputuskan, yang sudah matang, sehingga ini yang akan direncanakan. Jangan yang masih belum matang, jangan disampaikan, karena dianggapnya yang disampaikan itu adalah sesuatu keputusan. Nah, membuat publik adalah, wah besok kita akan sudah dilonggarkan. Padahal baru direncanakan. Nah, ini yang menurut saya adalah kita belajar dari pengalaman ini supaya tidak membingungkan publik. Harus yang disampaikan adalah harus yang sudah matang, yang menjadikan keputusan. Jadi disampaikan hanya keputusan-keputusan saja, bukan yang masih menjadi bahan diskusi atau akan dilempar ke publik supaya publik bagaimana meresponnya. Jangan seperti itu, karena persepsinya akan berbeda, ya. Jadi lebih baik di internal dulu. Karena kebanyakan pejabat itu juga lupa bahwa ini baru rencana. Bahkan yang masih direncanakan timeline yang baru disampaikan oleh salah satu menteri, kemudian bocor di masyarakat. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena akan kesimpang siuran ini sangat kontraproduktif di dalam masa pandemi yang membingungkan masyarakat, di mana masyarakat juga mengalami kesusahan akibat
dibatasi dan banyak yang menderita karena itu. Oke. Pak Pandu, terakhir Pak, saya pengen menegaskan kembali, menurut Anda saat ini sudah tepat untuk melakukan new normal, begitu Pak? Karena rencananya kan dalam beberapa saat, rencananya ada 4 wilayah yang akan diterapkan new normal, Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Ini sudah saat yang tepat, Pak? Menurut Anda, Pak? Belum, karena kita belum terpenuhi. Kalau indikator kesehatannya sudah terpenuhi, baru itu saat yang tepat. Boleh saja direncanakan. Boleh. Tetapi kan implementasinya tunggu dulu sampai indikator kesehatannya terpenuhi. Oke, baik. Pak Pandu, terima kasih banyak atas wawancara dengan Kompas TV Digital. Makasih ya, Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Pak. Amin, Pak.